harga emas cetak rekor tertinggi setelah The Fed sepertinya menghembuskan isyarat bahwa akan sedikit cool down dan mungkin ada berakhirnya siklus kenaikan suku bunga. Tanggapan Anda, apakah ini juga benar mempengaruhi peningkatan harga emas? Ya, sebetulnya ada dua faktor yang perlu dilihat ya. Dari faktor ekonomi dengan adanya indikasi bahwa ya kenaikan suku bunga sudah mencapai terminal rate-nya dan juga ini confirm juga dengan ekspektasi pasar yang berharap ya bunga tidak akan naik lagi, maksudnya suku bunga The Fed. Seharusnya ini memberikan satu kepastian ya arah ekonomi ke depan. Artinya juga arah ekonomi akan lebih baik lagi ya. Inflasi kita tahu udah relatif terus menurun ya. Mungkin ini akan diamati terus dalam 1 atau 2 kuartal ke depan. Setelah itu mungkin suku bunga akan berbalik ke arah. Nah, cuma memang kalau dilihat dari fenomena bahwa harga emas meningkat terus, terutama dalam 3 minggu terakhir, terus terang kalau penjelasan ekonomi saya ngelihat justru agak anomali gitu ya. Seperti Biasanya apa itu, harga Pak? emas meningkat. Ya, harga emas itu meningkat kalau ketidakpastian meningkat gitu ya. Ya, Sementara betul. dari aspek ekonomi kan kita lihat arahnya nih makin ketidakpastiannya makin turun gitu ya. Nah, kemungkinan besar penjelasannya dari sisi geopolitik gitu ya, apa yang terjadi di Timur Tengah, kemungkinan itu drivernya. Jadi Saya narasinya pikir bukan karena The Fed cool down ya Pak ya, tapi memang uncertainties yang semakin kuat, terutama sentimen dari Timur Tengah menurut Anda? betul, ya karena ya nature dari emas itu kan safe haven gitu ya. Jadi asumsinya bahwa harga emas itu selalu meningkat ketika ada ketidakpastian. Ya kemungkinan besar dari geopolitik, karena kalau dari ekonomi kita lihat juga ekspektasi pasar ya suku bunga udah relatif ya diharapkan menurun dan sinyal dari Jerome Powell juga suku bunga relatif ya akan stay gitu ya di the Fed Fund Rate ini di 5,5 gitu. Jadi kalau dianggap ini ketidakpastian di ekonomi yang meningkat, saya ngelihatnya jadi agak anomali gitu atau kontradiksi. Oke, jadi memang kembali lagi kita pada nature-nya ya, bahwa komoditas emas ini adalah safe haven dan ketika harganya naik dan diincar oleh pembeli, berarti memang ada uncertainty yang kental gitu ya Pak ya, yang dirasakan oleh pasar gitu ya Pak, dan dalam hal ini tercermin ke Betul. peningkatan harga emas. Terima kasih Pak Dendi, saya kembali ke Mbak Tasya. Tanggapan Anda mengenai harga emas yang semakin meningkat? Oke, untuk harga emas saya setuju ya dengan Pak Dendi. Memang secara nature kan emas itu naik ketika ada uncertainty atau ketidakpastian gitu ya. Dan memang ketidakpastian saat ini lebih kepada geopolitik karena tekanan global dari kebijakan moneter The Fed juga sepertinya kan sudah semakin melihat kepada kebijakan moneter yang melunak ya, di mana suku bunga kita sudah melihat ada kemungkinan akan berbalik arah di tahun depan, kemungkinan di kuartal pertama. Dan saya melihat juga dengan ketika suku bunga The Fed diharapkan turun, ini kan akan berdampak pada indeks dolar ya, yang kemudian akan melandai juga, yield treasury juga melandai. Nah, di sini sebenarnya ada kesempatan di mana harga emas itu naik karena ketika indeks dolarnya melemah, kita akan menganggap bahwa harga emas akan lebih murah begitu dengan dolar yang lebih rendah. Walaupun dari sisi harga emasnya meningkat. Gitu. Kira-kira peningkatan ini akan sampai kapan Pak dalam hal harga emas? Bahkan tadi juga sempat menyentuh level 2.100 per troy ounce. Kalau saya lihat dalam jangka pendek mungkin secara teknikalnya ya, karena saya lebih melihat kepada harian. Jadi sebenarnya untuk candle hari ini itu sudah mulai ada ngekor ke bawah atau bisa kita bilang sudah ada tanda rejection. Jadi rejection tapi day to day basis. Iya, day to day basis. Mungkin kita lihat akan ada retracement lah, mungkin ke sekitar 2000. Tapi ini masih dalam tren menguat ya. Jadi mungkin jangka pendek akan ada pelemahan sedikit, kemudian baru dia bisa menguat kembali. Oke, terima kasih banyak Mbak Tasya. Saya akan kembali lagi Pak Dendi. Pak Dendi, sekarang kita kembali lagi Pak, mungkin ke sentimen The Fed. The Fed sendiri Anda melihatnya apakah benar nih akan benar-benar menahan suku bunganya sampai the rest of 2023, bahkan nanti akan cool down gitu ya di Maret sampai April 2024. Karena kita ketahui juga inflasi masih jauh dari tingkat 2%. Bagaimana pandangan Anda?
Ya, inflasi terakhir kan 3,2 ya, dan kemungkinan dengan suku bunga yang relatif tinggi, ya efek inflasi itu akan terdampak oleh suku bunga tinggi secara bertahap. Artinya juga dalam 1 atau 2 kuartal ke depan, ya diharapkan memang ini akan terus turun. Dan memang juga kalau kita lihat dari ya sejarah The Fed, ketika suku bunga sudah mencapai terminal rate, akan ada masa observasi ya sekitaran 2 kuartal. Dan kalau itu konsisten, ya kemudian kemungkinan besar ya suku bunga akan berbalik arah paling cepat di kuartal 3 atau kalau agak lambat mungkin kuartal 4. Nah itulah kemungkinan besar skenario yang relatif baseline-nya gitu ya. Walaupun mungkin bisa aja nanti ya karena sebetulnya juga kalau dilihat dari balance sheet The Fed itu kan masih tinggi ya. Jadi skenario bahwa agak meleset karena dari sisi permintaannya relatif masih tinggi, yang artinya juga pertumbuhan ekonominya masih tinggi sehingga inflasinya nggak turun gitu ya. Iya. Ya skenario sana bisa aja ya. Karena kan sebetulnya resesi sekarang itu by design ya. Dengan menaikkan suku bunga diharapkan pada pelemahan ekonomi, inflasi turun gitu. Tapi ya bisa aja meleset, tapi skenario yang relatif optimis kuartal ketiga kemungkinan besar.